good political will-nya itu adalah ya program dan anggaran. Ya. Setelah kebijakan gitu kan. Iya. Tanpa itu percuma kita katakan kita ini adalah pemerintahan yang baik. Yang baik, ya, benar. Itu sangat abstrak kalau kita mengatakan kita pemerintah yang baik. Bentuk kebaikan yang real itu adalah setelah kebijakan ya program dan anggarkan itu. Ya. Supaya itu bisa dilaksanakan sampai ke lapangan. Nah, gitu. Tokoh adat yang kita tahu maupun tokoh agama yang kita tahu sebelumnya itu cukup menentang, sekarang sudah mendukung, mendukung, bahkan dia pun menjadi agen perubahan, menjadi agen perubahan di lingkungannya, jadi tidak hanya di keluarganya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Dion Dewi Putra, jurnalis tribunlombok.com dalam program Bincang Tribun. Pada episode kali ini kita kedatangan dua tamu yang luar biasa. Ini satu datang jauh dari Jakarta dan satu dari Lombok Timur. Selamat pagi Mbak Susi. Selamat pagi. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Kak Ben, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Tadi dari Lombok Timur ke sini sempat dilanda kemacetan ya? Oh banget. Karena ada kunjungan Wakil Presiden. Yeah. Ya. Tribuners, saya perkenalkan kepada Anda ya. Jadi Mbak Susi Harawati ini, beliau adalah IWIL Project Manager dari Oxfam. Sedangkan Kak WM ini juga saya harus menjelaskan kepada Anda bahwa beliau itu nama aslinya adalah Muhammad Juwaini ya. Sapan akrabnya adalah Ben. Ya, itu sapan yang sangat dikenal kalau di Lombok ini. Beliau adalah koordinator konsorsium Adara. Nah, saya ingin dulu ke Mbak Susi. Ini Adara nih makhluk apa ini Mbak Susi ini? Kira-kira bisa dijelaskan ke Tribuners berbagi. Silakan. Ya, terima kasih. Konsorsium Adara ini adalah salah satu mitra Oxfam dalam mengimplementasikan Project IWIL khususnya di NTB di Nusa Tenggara Barat. Dan konsorsium Adara sendiri terdiri dari dua organisasi lokal, yaitu Gema Alam dan LBH Apik NTB. Jadi teman-teman konsorsium Adara inilah yang mengimplementasikan semua kegiatan-kegiatan terkait Project Indonesian Women in Leadership khususnya di NTB. Nah, Project IWIL ini apa saja sih Mbak Susi? yang paling di provinsi NTB ini? Project IWIL ini sebetulnya kita ada di dua provinsi Om Dion, itu ada di NTB dan ada di NTT. Program kami untuk implementasinya sama di NTB dan di NTT. Itu adalah ada 3 fokus utama dari proyek kami, yaitu yang kalau kita sering kita sebut sebagai 3 pilar begitu ya. Pilar yang pertama adalah penghapusan ataupun mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan termasuk di dalamnya pencegahan pernikahan usia anak. Yang kedua adalah memperkuat perekonomian perempuan, dan yang ketiga adalah mirip seperti judul proyeknya adalah kepemimpinan perempuan. Namun di pilar ketiga ini kita melibatkan laki-laki untuk mensupport perempuan untuk bisa menjadi leader. Menjadi leader. Iya. Nah, ini tentu memilih lokasi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ya. Itu tentu dengan pertimbangan, tentu berdasarkan hasil survei, hasil ini apa sepertinya bisa dibagi juga ke Tribuners, sehingga Adara, konsorsium Adara itu berada di dua wilayah ini. Iya. Untuk pemilihan lokasi itu salah satunya karena memang di NTB dan NTT itu kasus kekerasan terhadap perempuan itu kan memang cukup tinggi ya Om ya. Dan seperti mungkin juga sudah kita ketahui, budaya patriarkat di dua sangat kuat. Itulah. Jadi itu salah satu alasan mengapa kita memilih NTB dan NTT.
walaupun untuk mitra implementernya kalau Adara khusus di NTB, di NTT kita punya mitra lainnya yang kita sebut Konsorsium Timur Adil dan Setara. Oh, Timur Adil dan Setara ya di sana. Ya. Yang koordinatornya ada Mama Ansir Hidara. Ya, dari LDH Apik NTT, sorry. Nah, namun fokus yang kami kerjakan, intervensi kami baik di NTB maupun di NTT itu adalah sama. Ya. Tiga pilar itu tadi, dengan karakteristik masyarakat yang berbeda, dengan permasalahan dan tantangannya yang berbeda. Jadi namun apa yang kita lakukan itu sama. Memang kalau di NTB seperti contohnya, kalau kasus kekerasan itu kita temukan di 2 provinsi ini tinggi sekali ya Om ya. Namun di NTB seperti karakteristik pernikahan usia anak ini di sini kan masih sangat tinggi ya. Jadi itulah teman-teman di sini antara lain juga sudah melakukan teman-teman sudah melakukan advokasi di desa yang menjadi dampingan kami. Itu sudah pemerintah desa sudah mengeluarkan perdes tentang perlindungan perempuan dan anak dan juga pencegahan pernikahan usia anak. Tapi mungkin nanti teknis yang lebih detailnya itu nanti dengan Bang Wen. Sedangkan di NTT memang tidak kasus pernikahan usia anak kan di sana jarang sekali terjadi. Namun di sana mungkin Om Dian juga familiar, di sana itu banyak masih sering terjadi kekerasannya adalah ingkar janji menikah. Ingkar janji menikah, benar. Ya. Itulah yang istilahnya karakteristik 2 ini berbeda gitu ya di situ Om. Sedangkan untuk ekonomi itu juga agak berbeda di sana dan di sini, namun itu tantangannya juga berbeda. Namun kita juga tetap mengupayakan, jadi perempuan di desa kami dampingi untuk membentuk kelompok perempuan. Mereka bisa memberdayakan apa yang menjadi potensi di desanya untuk bisa menjadi IKM. Menuju UKM seperti itu. Jadi teman-teman mendampingi bagaimana perizinannya, bagaimana jadi legalitasnya, dan juga jadi untuk kedepannya itu teman-teman kelompok perempuan di desa ini sudah siap untuk bisa ke pasar baik itu lokal maupun nasional. Dan sedangkan untuk di pilar ketiganya teman-teman juga sudah mendampingi perempuan-perempuan, alhamdulillah ya, perempuan-perempuan yang ada di komunitas IWIL ini, selain sudah memiliki kepercayaan diri untuk berbicara di forum desa, di forum umum gitu ya, mereka juga sudah berada di struktur desa, di struktur warga ya, ada yang sudah masuk ke dalam struktur di desa, dan juga bahkan mereka pun paham bagaimana membuat proposal untuk bisa mendapatkan bantuan dari desa untuk kelompok mereka seperti itu. Baik, Kak Wen. Ya. Ini kan konsorsium Adara tentu sudah bekerja sejak kapan dan kemudian fokus di NTB ini kira-kira di mana saja. Nah, itu kalian bisa berbagi lah dengan Tribun S. Ya. Silakan Kak. Ya, terima kasih Om Dion. Tadi sudah dijelaskan seperti apa IWIL. Nah, di NTB ini kita fokus di 2 kabupaten. Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah. Ya. Nah, di Lombok Timur itu ada 3 desa. Itu di Desa Pringgesera Selatan, Desa Jurit Baru, dan Desa Berdiri Jarak. Ya. Nah, kalau di Lombok Tengah ada 6 desa. Kalau kita runut dari hulu ke hilir itu, paling atas itu ada Desa Pemepek, itu desa pinggir kawasan hutan. Kemudian turun lagi di Desa Pagutan. Tapi bukan Pagutan di Kota Mataram ini, ya. Desa Pagutan. Desa Pagutan. Itu Kecamatan Batu Keliang di Lombok Tengah. Kemudian turun lagi ke Kecamatan Jonggat, itu ada 4 desa. Ada Desa Ubung, Desa Batu Tulis, Desa Nyerot, dan Desa Sukarara. Gitu. Jadi total 9 desa. 9 desa. Nah, tapi selain itu kemudian di tengah perjalanan kita ada kebutuhan untuk bersama-sama dengan teman-teman di HWDI. Karena selain laki-laki baru yang
jelaskan Mbak Susi tadi, ini jadi pendekatannya itu juga inklusi disabilitas. Iya. Nah, akhirnya kita mau tidak mau kemudian berinteraksi langsung dengan teman-teman HWDI NTB. Nah, mereka juga banyak membantu untuk menyentuh teman-teman penyandang disabilitas di desa ini. Mulai dari melakukan asesmen, pendataan teman-teman penyandang disabilitas itu dengan menggunakan Washington Group Questionnaire. Itu banyak bersinergi dengan teman-teman HWDI NTB. Sudah berapa tahun di sini konsorsium ini bergerak? Itu sejak 2018. Jadi 5 tahun sampai 2023 ini. Makanya nanti pertengahan 2023 ini kita phase out program ini. Gitu. Nah, ini kan yang menarik ya, salah satu tadi. Semuanya menarik ya. 3 fokus ini menurut saya luar biasa. Tapi konsep laki baru ya. Ini kita sebagai laki-laki. Ini laki baru nih apa ini sebenarnya ini kayak apa itu mungkin boleh dijelaskan. Laki-laki baru ini laki-laki yang punya perspektif mendukung keadilan dan kesetaraan gender. Gitu. Dan karena pendekatannya laki-laki, maka yang harus ngomeli laki-laki itu ya harus laki-laki. Karena kalau dulu kita bicara kesetaraan gender, keadilan gender, pemberdayaan perempuan itu kan identik hanya dengan perempuan. Perempuan mengorganisir perempuan lalu melakukan upaya-upaya pemberdayaan. Nah, tidak jarang kemudian hasilnya bagus. Perempuan sudah berdaya, sudah punya kapasitas. Kemudian dia juga mempelopori perjuangan untuk kaum perempuan di desanya. Berhasil. Oke gitu. Tapi ketika dia pulang, dia kembali mendapatkan kekerasan. Apakah dari pasangannya ataupun dari keluarga atau dari tetangga, dari lingkungan yang mana kekerasan yang mereka alami itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa gitu. Nah, artinya ada ketidaksepahaman gitu ya. Betul ya. Terutama sekali dari laki-laki, apakah pasangannya, tetangganya atau bahkan dari tokoh masyarakat. Nah, akhirnya kita berpikir untuk harus ada enabling environment bagi pemberdayaan perempuan ini. Nah, sehingga otomatis kami melihat ada kebutuhan untuk mengorganisir laki-laki gitu. Yang kemudian kami lakukan mulai dari pemetaan, kemudian siapa-siapa yang penting di situ. Nah, kalau bersentuhan langsung dengan teman-teman komunitas perempuan ini, pertama kali itu adalah pasangannya, para suami mereka. Jadi orang yang paling dekat dengan mereka itu ya pasangannya, lalu keluarganya, lalu dari keluarga inti sampai ke keluarga besarnya. Lalu supaya juga terbangun enabling di kampung, maka kemudian ada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat bahkan dan orang-orang yang ada di Pemdes. Bahkan kami juga ketemu orang-orang penting yang selama ini tidak dihitung. Tapi rupanya dia strategis. Akhirnya tokoh kunci sebetulnya dia. Tokoh kunci sebetulnya, cuma dia tidak jadi siapa-siapa di kampung. Akhirnya bingung cari nama, ya sudah sebut aja mereka tokcer, tokoh kececer. Tokcer ya. Dia nggak jadi apa-apa, jadi dia tidak jadi siapa-siapa. Dia tidak jadi siapa-siapa, tapi dia berpengaruh. Di belakangnya ada puluhan, ada ratusan orang yang kalau dia ngomong, dia diikuti oleh orang-orang. Itu biasanya ada di stand plat, ada di pangkalan ojek orangnya, ada di dekat-dekat pasar gitu. Dan dia didengar oleh orang-orang. Nah, akhirnya kami organize juga jadi laki-laki baru. Ini kan struktur sosial kita. Ini laki-laki, saya laki-laki. Ini struktur sosial kita itu memang kita sesama laki-laki ini. Egonya tinggi, ininya tinggi. Saya bisa membayangkan. Ini KBM mesti bercerita. Ketika memulai, terutama meyakinkan tadi ya, laki-laki baru tadi. Sorry, bukan yang lain saya abaikan, tapi saya ingin elaborasi lebih dalam ya. Itu tentu ada saja tantangan ya. Itu reaksi penolakan pasti luar biasa itu. Kalian coba berbagi lah ini tipsnya bagaimana dulu kan hati laki-laki supaya menjadi laki-laki baru. Ini apa sih sebenarnya caranya? Sebetulnya kan kita punya keyakinan. Kalau pegang juga pada satu teori fase perubahan sosial. Yang berubah pertama itu harus pengetahuan dulu kan. Karena kita tahu knowledge dari apa yang kita tahu, kemudian itu menentukan cara kita berpikir. Lalu dari cara berpikir ini pelan-pelan itu bisa mengarah ke perilaku. Memang nggak langsung ya, ini butuh waktu yang panjang untuk itu. Nah, tapi memang kita berkeyakinan dengan itu. Pengetahuan dulu kita intervensi, gitu. Lalu mengarah ke sikap. Sikap ini kan tentang cara berpikir seseorang gitu ya.
sampai pada pengambilan keputusan itu sendiri. Lalu pelan-pelan ke perilaku. Biasanya kemudian dia akan mengkristal menjadi norma-norma yang melekat di cara berpikir orang itu. Maka kemudian berikutnya terjadi perubahan itu. Memang lama. Tapi kalau tidak kita segera lakukan kan nggak akan terjadi perubahan itu. Ada nggak penolakan yang paling keras? Banget. Terutama ancam dari itu atau apa begitu apa? Di awal dulu itu bahkan kita mau diusir dari kampung ini. Ya mohon maaf, ini mereka mengidentikannya dengan agama tertentu. Kayak kita dianggap ada misi gitu. Ya kita menyadari itu, tapi ya it's okay. Pelan-pelan gitu kan, kita kan baru memulainya gitu. Maka kemudian kami mencoba merancang sebuah ya kami sebut saja pelatihan gitu ya. Untuk mengintervensi pengetahuan itu. Hanya kami coba bongkar. Mulai dari sederhananya nyusun kalender harian aja gitu ya. Laki dari jam 6 sampai jam 6 lagi. Lalu perempuan dari jam 6 sampai jam 6 lagi. Itu ngapain? Lalu kita coba sanding itu. Perempuan, laki, kalender kerjanya harian itu seperti apa. Nah, ketika ini kita sama-sama melihat, ini kan fakta ya. Toh yang nyusun kan orang itu juga. Yang laki itu, dan yang nyusun orang itu juga, yang perempuan. Ketika kita coba sanding, kelihatan gapnya. Kerja lebih banyak perempuan. Ya jelas lah. Bisa kita prediksi hasilnya gitu kan. Dan apalagi kemudian itu adalah kerjaan di rumah ya, sehari-hari gitu. Nah, kemudian terklasifikasi lagi kerja domestik, ya berarti ini perempuan semua yang ngerjain. Lalu kerja yang kita sebut itu kerja reproduktif gitu ya. Kemudian di ranah publik itu kebanyakan laki-laki, tapi mohon maaf, yang dikatakan kerja produktif pun di ranah publik itu kalau kita lihat jamnya sebetulnya tidak banyak. Sebetulnya tipis juga itu ininya. Yang kita sebut kita laki pergi cari nafkah, mengatakan kita lebih produktif, ternyata kalau dilihat durasinya tipis juga. Lebih banyak ngobrol, lebih banyak itu dia. Lah ya. Nah, tapi kemudian itu menjadi sebuah produksi pengetahuan tentang realitas hari-hari itu yang awalnya sih memang penolakan gitu, ditolak. Ya, tapi faktanya begini, gimana kita nih laki-laki? Faktanya udah kita sendiri yang menyatakan di tulisan kita sendiri gitu ya, bahwa ternyata kita nggak banyak ngapa-ngapain sebetulnya. Nah, cuma kan itu sudah mengakar ya, sudah lama, bahkan kita sudah terima dari para orang tua kita, sehingga itu hanya keyakinan saja, tapi realitasnya sebetulnya nggak kayak gitu. Nah, itu mulai merombak pengetahuan kita tentang realitas yang kita jalani selama ini. Gitu. Jadi ya bisa dibayangkan tahun pertama, kedua itu ini ada misi apa ini? Ngajarin istri ngelawan suami segala macam gitu kan. Nah, tapi terus terang landainya itu ya mulai agak-agak landai tahun ketiga. Dan lempeng itu mulai tahun keempat, kelima ini akhir-akhir. Jadi memang pas durasi 5 tahun ini. Kami merasakan siklusnya gitu. Jadi kenceng banget kayak kita ditabrakkan pada situasi yang sangat keras. Jadi tadi pendekatan pada tokoh-tokoh kunci ya. Betul. Jadi pada orang yang terdekat ya, pasangannya sendiri, tuan guru ya, tokoh adat semua. Justru itu mengalami ini sesuatu banget. Ini sangat inspiratif. Kalian ya sangat inspiratif. Nah, Mbak Susi sendiri melihat ya sebagai project manajer ini, melihat jalan setelah 5 tahun apa yang dikerjakan oleh teman-teman konsorsium Adara di NTB ini seperti apa? Itu luar biasa. Saya bisa katakan itu luar biasa karena begitu banyak tantangannya. Saya sendiri juga karena memang istilahnya kami berada di Jakarta, namun kita ini karena jarak gitu dan tidak mungkin saya setiap bulan selalu di sini. Itu kami setiap bulan ada semacam diskusi bersama dengan teman-teman mitra. Teman-teman mitra itu juga nanti mengupdate lah istilahnya itu ya, seperti apa tantangannya, bagaimana, terus apabila teman-teman menghadapi tantangan nanti kita juga coba solusinya bersama kira-kira seperti apa, dan juga
dalam 1 tahun tuh 2 kali kita bertemu semua, kami menyebutnya keluarga besar I Will gitu. Keluarga besar I Will. Jadi kita bertemu di sana, teman-teman sharing dengan capaiannya seperti apa, tantangannya bagaimana, dan itu saya merasakan sekali, dan juga ikut merasakan bagaimana pada saat teman-teman itu berupaya untuk membobol ya betul, barrier segala macam, dan seperti tadi Bang Wen sudah katakan, di tahun ketiga itu sudah mulai kelihatan lah jalannya gitu ya. Itu kami juga ikut senang, ikut bangga dengan capaian teman-teman, dan kita juga mendukung, dan kami sendiri di Oxfam selalu kita juga terbuka ya untuk bila teman-teman memerlukan support apapun dari kami, dukungan. Makanya kalau ini kadang saya sering kali diundang untuk hadir, oke, saya berangkat gitu ya, itu karena itu sebagai salah satu support kami juga, dan saya pun ikut senang, ikut bisa berpartisipasi melihat bagaimana, karena saya berdialog langsung juga dengan teman-teman komunitas dampingan, dengan tokoh-tokoh yang tadi Bang Wen sebutkan gitu ya. Dan kami sendiri pun melihat ya bagaimana tokoh adat yang kita tahu, maupun tokoh agama yang kita tahu sebelumnya itu cukup menentang, sekarang sudah mendukung, bahkan dia pun menjadi agen perubahan menjadi agen perubahan di lingkungannya, jadi tidak hanya di keluarganya saja, di lingkungannya, dan mereka pun menyatakan kebanggaannya mereka bahwa mereka sudah berubah itu, jadi mereka sudah berubah, dan mereka tidak malu lagi, walaupun ada contohnya salah satu yang tokoh ini ya, masyarakat itu, dia di Lombok katanya, menurut ceritanya, di awal dia berubah itu, misalnya dia mengasuh anaknya, kebetulan anaknya perempuan. Katanya dia sampai dicap itu oleh tetangga-tetangganya, diremehkan begitu ya, karena buat laki-laki Lombok katanya mengasuh anak, menggendong anak itu tabu begitu. Apalagi anak perempuan dan anaknya anak perempuan gitu. Ini dia bawa, bahkan istilahnya ke pertemuan dengan bapak-bapak pun dia bawa gitu. Jadi tapi dia tidak peduli omongan itu, sampai akhirnya orang pun melihat dia sikapnya itu, dan dia menjadi salah satu agen perubahan itu. Kawan, itu tokoh itu nanti tolong diinfokan pada kami ya. Misalnya kami Tribun perlu menulis tentang dia. Kami ingin langsung wawancara dia itu. Saya kira nanti kalian mesti berbagi ke kami. Jadi memang saya kira 2 tadi. Pertama, pendekatan partisipatif ya. Kemudian orang itu laki-laki tadi, dan siapapun merasa terlibat ya. Lalu mereka merasakan tadi ada ketimpangan tadi dalam urusan pekerjaan hari-hari segala macam. Kemudian jadi ikut, dan dari situ terbuka mindsetnya dan berbagai aspek perilaku. Nah, ini di 9 desa ya, di 9 desa tadi itu, selain tadi yang sudah jadi pelopor tadi Mbak Susi pada awal itu, ada tokoh-tokohnya perempuan ya, khususnya sudah mulai terlibat di dalam Bangdes. Saya ingin dari kalian bisa cerita lebih lanjut tentang ini. Di 9 desa tadi, di Lombok Timur dan Lombok Tengah itu peran-peran perempuan itu apa saja? Yang sudah mulai tampak setelah ini kan sudah 5 tahun ini kan mereka udah pede betul, ini udah ada ya. Silakan. Jadi peran mereka itu terkait dengan 3 pilar tadi. 3 pilar. Ya. Karena kalau pilar 1 itu kaitannya dengan penghapusan angka kekerasan berbasis gender, ya kita menyebutnya begitu, terutama sekali kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu kan. Dan pernikahan usia anak itu termasuk di dalamnya, itu bentuk kekerasan juga. Nah, kita di desa itu ada komunitas paralegal. Ya, paralegal. Mereka ini yang senantiasa mendampingi mulai dari menangani posko pengaduan. Jadi masyarakat baik dari desa itu maupun dari desa sebelahnya, kalau ada kasus itu dia bisa laporkan di situ. Nah, kemudian ada juga selain di posko itu, teman-teman paralegal ini juga karena dia dia hidup hari-hari itu kan di rumahnya, di kampungnya ya. Nah, kemudian dengan dia melakukan aktivitas hari-hari itu juga tidak jarang menemukan kasus itu dari situ, dari proses dia, mobilitasnya dia. Plus kadang juga secara spontan nanti di
ditelepon, dikasih tahu oleh warga dari temannya gitu bahwa ada kasus begitu. Nah mereka lah yang hari-hari kemudian melakukan pendampingan, mulai dari mengidentifikasi kasusnya, kemudian melakukan assessment tentang kronologis kasus, melakukan investigasi dan sebagainya, sampai merumuskan materi kasus itu sendiri. Nah nanti dari situ kemudian diklasifikasi apakah kasus ini selesai dengan mediasi atau dengan proses atau litigasi. Nah kalau litigasi maka di konsorsium Adara itu kan kita menyediakan bantuan hukum juga gitu. Dan itu memang keahliannya teman-teman di LBH Apik kan. Dan kita tahu di LBH Apik kan juga ada lawyer disiapkan di situ. Lawyer disiapkan. Nah maka ada banyak kasus yang kemudian sampai ke pengadilan. Jadi aspek litigasinya jalan. Litigasinya jalan karena kita menyediakan lawyer dari teman-teman LBH Apik, itu kan keahliannya di situ gitu kan. Nah gitu. Nah itu di pilar pertama gitu. Nah tidak jarang juga pada kasus-kasus yang di situ nanti misalnya kita di desa A, tapi namanya kasus katanya pernikahan ini kan pasangan ya. Ada juga yang pasangannya dari desa tertentu. Desa B, desa lain ya. Itu tidak jarang juga mendapat ancaman dari kasus-kasus yang memang eskalasinya sangat tinggi begitu. Sampai ancaman keselamatan segala itu dihadapi teman-teman gitu. Nah itu di pilar pertama ini. Kemudian di pilar kedua kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi perempuan. Nah menjalani pilar kedua ini teman-teman perempuan itu mereka mulai dari menganalisis potensi desanya apa. Potensi desa ya. Ketemulah di situ, misalnya di desanya dia punya, kalau di Lombok Timur dan Lombok Tengah ada satu desa masing-masing itu potensinya tenun. Di desa Sukarara Lombok Tengah itu potensinya tenun kan. Itu ikonik banget kan. Nah di Pringgasela Selatan di Lombok Timur itu juga tenun. Maka tenun itu yang diangkat gitu. Dan sampai akhirnya mereka menemukan branding yang sangat khas. Oke, orang bisa bicara tenun di mana-mana, tapi masing-masing ini punya kekhasan. Kalau di Pringgasela Selatan itu mereka punya namanya rerompak, itu nggak ada di tempat lain itu. Itu unik betul, milik itu ya. Karena itu dari sisa-sisa benang. Bisa udah tenun kain, tenun selendang, tenun sal dan sebagainya. Ada benang sisa, itu disambung-sambung dengan telaten oleh orang tua di sana itu. Lalu ditenun lagi dia. Sehingga kalau mau pesan 1000, jangan 1000 terlalu banyak. Mau pesan 5 ini nggak bisa seragam dia. Iya. Karena sisa benang. Gitu. Uniknya di situ ya. Uniknya di situ dan itu sudah branded dan sudah mendapat pengakuan juga dari UNESCO. Gitu. Nah itu. Nah kalau desa Sukarara, kekhasannya itu ada pada salnya itu. Sal ya. Jadi sal yang mereka miliki di situ dengan motif yang sedang diurus hakinya juga itu. Nanti itu nggak bisa diikuti oleh nggak bisa diklaim oleh wilayah lain. Nah itu juga sangat khas. Yang kalau kita cari sal dari desa lain itu akan ketemunya yang beda dari bentuk yang mereka miliki itu gitu. Nah ikonik memang dua tempat ini dengan tenun, tapi branding ini melalui iWill ini ditemukan oleh teman-teman perempuan ini. Jadi iWill ini yang menemukan itu branding itu. Ya iWill dalam arti mereka gitu, komunitas ini menemukan brandingnya itu. Gitu. Yang selama ini mereka asik aja tenun. Tanpa tahu kekhasan mereka apa gitu. Nah kemudian yang lainnya kalau di Lombok Timur ada potensinya kopi. Mungkin nanti suatu hari ketemu kopi Rau itu juga dampingan iWill ada dari konsorsium ya. Kemudian ada desa lain itu kalau di Jurit Baru itu dia ketemu potensi yang dominan itu aren. Aren ya. Gitu. Nanti akan kita launching sebagai salah satu desa inklusif, bisnis inklusif dengan potensi aren, dan itu desa itu akan menjadi desa aren nantinya. Kemudian, nah kalau di Lombok Tengah itu kemudian gula itu ya, gula. Ya, yang gula. Aren ada jadi gula aren, ada jadi gula semut. Mereka bikin gula semut gitu. Nah kemudian di desa-desa lainnya, misal kalau di Kecamatan Jongkat, kalau di luar musim tanam itu satu hamparan itu isinya kedelai semua itu. Atau pada bulan tertentu itu cabai semua isinya. Nah itu diolah oleh kawan-kawan menjadi sambal kering, isiannya macam-macam, ada yang ori, ada yang ayam, ikan laut dan sebagainya. Kemudian ada juga yang bikin steak kedelai, steak labu dan sebagainya. Jadi makanan olahan. Karena kalau dijual gelondongan seperti selama tidak ada harganya. Tidak harga.
karena overproduksi kan, ya hukum ekonomi yang klasik lah gitu. Nah, teman-teman ini menemukan potensi itu, sampai kemudian mereka merumuskan perencanaan yang merupakan kebutuhan mereka. Lalu mereka usulkan ke Musrenbangdes, mulai dari Musdos, Musdes ke Musrenbangdes, dan kemudian diakomodir oleh desa. Dan mereka sudah sangat fasih menjelaskan itu ya. Itu jadi ketika dia mengajukan proposal itu sudah argumentasi dengan segala macam yang sudah bagus. Karena mereka melalui proses kajian itu. Tidak asal tidak asal. Dan yang unik itu kan mereka ini awalnya bukan siapa-siapa di desanya. Nah, itu dia. Sampai dia menjadi seseorang di desanya itu dari proses ini. Yang tadinya dia tidak dihitung sama sekali gitu. Jadi ya kita juga sangat senang ya, bangga melihat mereka bisa berubah seperti itu. Tapi sebetulnya penentu kuncinya itu ya mereka sendiri. Gitu. Saya terus terang, ini saya agak terharu Mbak Susi. Ini 5 tahun loh teman-teman ini sepertinya kerja dalam diam ini ya. Betul. Nah ini saya terus terang ya searching sebelum ini Mbak Susi lihat ini. Kok kerjanya KBM dan teman-teman ini kayaknya belum terpublikasikan secara masif ya. Minta maaf nih Mbak Susi ya. Betul, memang betul sekali. Saya terus terang ini tadi ada cerita ini praktek cerdas yang luar biasa ya, praktek baik yang mestinya harus ditularkan kepada Jadi ini saya mau tanya Mbak Susi, ini berakhirkah program ini? Ya, memang sayangnya memang seperti itu Om. Iya. Program ini 5 tahun durasinya, itu mulai dari 2018 dan berakhir di bulan Juni 2023. Itu sayang sekali memang, makanya dan kita juga sadar ya bahwa selama ini istilahnya teman-teman ini hasil kerja. Saya juga bilang sama Bang Wen, ini hasil kerja teman-teman ini itu luar biasa bagusnya, ya. Tapi sayangnya itu tidak kurang terekspos begitu. Makanya ini adalah salah satunya. Saya bilang kalau gitu kita manfaatkan saja karena saya kebetulan juga berteman dengan banyak teman-teman media. Makanya saya bilang bagaimana kalau kita walaupun mungkin ini ya, tapi kan walaupun terlambat tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali betul, gitu. Ya. Makanya kami mulai ini dengan teman-teman, saya bilang bagaimana sebelum kita berakhir kita reach out ke teman-teman media untuk seperti ini, karena ini banyak sekali praktik baik yang teman-teman sudah lakukan. Antara nanti akan rencana mau bikin workshop itu ya. Betul. Hari Senin kita mau bikin workshop. Memang itu adalah ide kami gitu ya, untuk melibatkan teman-teman media ya, antara lain untuk ini loh yang selama ini sudah kita kerjakan, karena juga di desa 9 desa di sini, 2 diantaranya ini adalah desa yang capaian SDGs-nya itu sudah tahun lalu masuk dalam laporan SDGs yang dipublikasi di Kemendes. Luar biasa. Itu. Dan bahkan laporan itu rencananya akan dikirimkan ke PBB. Luar biasa. Nanti kami tolong dibagi ya. Kami Tribun butuh data. Kami akan menulis lebih jauh. Ya. Nah, bahwa program ini karena segala macam berakhir. Tapi kan saya selalu terusik untuk bertanya begini. Bagaimana sekarang hubungannya dengan pemerintah? Tentu saya kira kan kerja teman-teman konsum daerah selama ini kan relasi dengan pemerintah Lombok Tengah, desa, camat setempat kan baik ya. Mestinya kan, ini idealnya sih ya. Mestinya kan ini mesti direplikasi. Ya. Mungkin cara program ini selesai dari ini. Tapi kan ini tidak boleh berhenti dong ini. Betul. Praktek baik ini ya, praktek cerdas ini yang punya ini itu harus terus dia bergulir ya. Nah ini seperti apa KBM di sini? Artinya responnya paling tidak tindak lanjut dari sini ya, tidak hanya berakhir di aspek program ini. Ya betul. Respon dari sisi itu bagaimana KBM? Ya pertama memang kita minta maaf ya sobat teman media, karena kami kerjanya di kampung dan ternyata keasikan di kampung. Lupa bahwa di luar sana itu ada banyak kawan. Salah satunya itu media gitu. Dan memang luput, kami sadari betul itu. Nah, kaitannya dengan ke depan ini ya. Sebetulnya kan selama ini kita memang sudah berinteraksi terutama sekali dengan
perintah desa yang tadinya kita buat perubahan, katakanlah itu perubahan individual, kultural, kemudian yang juga sudah kita tarik sebetulnya menjadi perubahan struktural. Tapi itu skup desa. Misalnya melalui penyusunan peraturan desa tentang perlindungan perempuan dan anak. Nah, kemudian juga kita sudah mengupayakan supaya keberadaan teman-teman komunitas, apakah itu komunitas paralegal, kelompok usaha, itu kemudian mendapat pengakuan melalui SK Kepala Desa. SK Kepala Desa itu sudah di ini juga yang kedepannya kita membayangkan kalau sudah ada bentuk legalitas seperti itu, sudah ada perdesnya, sudah ada SK Kepala Desa, dan ini kita juga sedang proses tentang Perkades, peraturan Kepala Desa tentang tempat penitipan anak yang terintegrasi dengan lembaga pendidikan anak seperti PAUD, kemudian TPK, Raudatul Atfal dan sebagainya nanti. Nah, artinya dengan adanya regulasi ini kita berharap meskipun proyek selesai, tapi ada regulasi yang memerintahkan pemerintah desa ini untuk melakukan sesuatu. Dia terikat dengan itu. Dia terikat dengan itu. Nah, kalau kemudian naik ke tingkat kabupaten, nah secara berkala kami kan punya ya bisa dibilang semacam kewajiban dari pemerintah untuk melaporkan apa yang selama ini dilakukan oleh NGO gitu. Misalnya dengan Bapeda di kabupaten dan provinsi itu setiap berapa bulan itu kita dipanggil memang. Kita laporkan di situ. Cuma itu kan general kemudian dia karena ada NGO lain juga yang ada di situ. Tapi secara teknis selama ini kan kami juga pada konteks pendampingan kasus itu terhubung langsung dengan UPTD PPA. PPA UPTD yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak gitu. Kalau di Lombok Timur DP3 AKB, di Lombok Tengah DP3 AP2KB. Nah, kemudian kalau di provinsi juga nomenklaturnya sama. Nah, tidak sedikit di antaranya kasus ini juga yang pada konteks pemulihan dia harus terhubung dengan beberapa UPTD-nya Dinas Sosial. Misalnya Paramita, kemudian Rumah Aman dan sebagainya. Itu kan UPTD yang berperan untuk baik pada saat penanganan maupun sampai pada proses pemulihan. Karena menangani kasus ini kan tidak boleh parsial. Dia harus mulai dari yang belum terjadi itu kita harus ada upaya strategi pencegahan kan. Itu. Tapi kalau toh dia terjadi pada saat penanganan, nah secara teknis itu terhubung langsung kita dengan bagian-bagian penyedia layanan itu. Bahkan unit PPA di kepolisian. Gitu. Nah, tapi sayangnya itu kan nggak ada di tingkat polsek adanya di minimal di Polres. Itu. PPA di Polres. Maka ya nggak bisa kita kemudian mengandalkan polsek dengan SDM yang terbatas itu untuk menangani kasus-kasus seperti itu. Nah, kemudian kami punya kesepakatan yang kemudian menjadi mekanisme layanan ketika dia terjadi penanganan kasus begitu. Sehingga mulai dari paralegal, Pemdes, kemudian unit PPA di kepolisian, UPTD PPA di kabupaten, sampai pada pemulihan dengan beberapa UPTD yang ada di bawah dinas sosial, itu ada mekanisme kita punya. Yang kita sudah tanda tangani MOU-nya gitu dengan mereka ini, sehingga berharapnya ke depan toh juga selama program ini berlangsung mekanisme itu yang kita gunakan terus ya. Nah, kita berharap sih ke depan ini menjadi habitual ini ketika kita menangani kasus. Ketika kami tidak ada, nah teman-teman paralegal ini sudah tahu mau kemana. Nah, sementara pada saat yang sama penyedia layanan di berbagai institusi ini juga sudah terbiasa menerima itu teman-teman ini. Mereka ketika sudah menangani sering ketemu, sudah terjadi polanya gitu loh. Sudah terjadi polanya, sudah patternnya sudah dialami langsung oleh para penyedia layanan ini, mulai dari tingkat kampung, paralegal, lalu Pemdes, para tokoh juga ketika mediasi sudah terbiasa di situ. Nah, nanti kemananya itu sudah terbentuk gitu loh dengan sendirinya. Gitu, sehingga kita juga sebetulnya berharap di Pemkab, Pemprov gitu dengan kebiasaan yang sudah terjadi ini, toh juga ada perda kan tentang PPA, tentang pernikahan usia anak dan sebagainya. Ya, ini bisa menjadi pembelajaran kemudian bagi wilayah lain. Memang kita menyayangkan, misal contoh di Lombok Timur itu hanya 3 desa dari 254 desa dan kelurahan. Itu kan
sayang banget ya. Iya. Gini. Nah makanya kita berharap kemudian Pemkab bisa mereplikasi pola-pola ini untuk ini, ya. tempat lain. Minimal mestinya oke lah taruh dari 3 desa ini, tapi kan setiap tahun adalah yang harus mulai di Betul. virus baik ini Betul. menular Kita berharap begitu. ke daerah-daerah lain ya. Saya kira memang ini saya kira Pak Susi ini satu rekomendasi lah ya, saya kira dari sebagai program Pak Susi tentu akan merekomendasikan ini ya. Supaya ya itulah dia tidak hanya berhenti karena proyeknya selesai. Betul. Karena Harapan kita juga begitu. Tokoh-tokoh kita mereka sudah terbiasa tadi, komunitas sudah berjalan, ya bisa berbagi. Jadi kalaupun sederhananya kalau studi banding atau studi belajar atau apa istilahnya kan tidak perlu jauh-jauh. Ya. Di Lombok Timur beberapa desa sekitar bisa belajar oleh 3 desa ini. Desa ini. Lombok Tengah ada 6 desa. Jadi mestinya itu yang saya kira salah satu yang mesti direkomendasikan ya. Terus dari Mbak Susinya sendiri gimana nih Mbak? Kalau bisa lanjut ya kali ini kita tetap di Lombok tapi pindah lagi ke desa apa gitu ya. Ya memang harapannya seperti itu Om Dion. Namun sekali lagi nanti itu bukan mohon maaf saya tidak bisa menjawab hal itu walaupun memang namun yang pasti nanti pada saat di akhir proyek kita kami akan istilahnya melaporkan gitu ya kepada kementerian terkait, stakeholder terkait. Inilah capaian yang sudah kami lakukan dengan evidence base, dengan bukti-bukti yang sudah nyata, dan itu juga ini hasil kerja kami. Jadi nanti apakah pihak pemerintah ini untuk bagaimana kedepannya, apakah ingin mereplikasi ataupun melanjutkan kayak semacam kayak contohnya tadi Bang Wem bilang kan ini ya hanya di 3 desa, mungkin apakah scale up jadi ke desa lainnya di wilayah yang sama tapi ini, atau mau direplikasi ke tempat lainnya. Nanti kita akan menyerahkan itu, jadi kita serahkan apa hasil kita ke stakeholder. Menurut Mbak Susi ini untuk replikasi ini tanpa dengan proyek ini sebetulnya bisa kan dilakukan oleh pemerintah? Bisa. Sangat mungkin. Ya. Jadi mestinya tidak harus ada Oxfam datang lagi kan gitu. Betul. Dengan mekanisme yang ada di pemerintahan sekarang itu pun dimungkinkan. Ya. Dimungkinkan. Sangat mungkin. Ya. Saya kira ini rekomendasi penting. Nah, ini berakhir bulan apa ini Pak Susi? Juni ya? Juni. Nah, mungkinkah ada rencana dari ya Mbak Susi sendiri, tentu juga dari Pak Saudara, kayak ada semacam satu forum untuk mempertemukan ini tokoh-tokoh kunci di government dari sisi itu. Juga mungkin dari pihak legislatif segala macam. Maksud saya begini, ya ini praktek baik tadi itu tuh dia harus di up ini loh, harus menjadi semua pihak ini loh, ada hal yang harus dari 9 desa ini harus ada follow up-nya yang tadi replikasi itu. Tapi mungkin semacam ada satu forum apalah namanya. Itu ada nggak kira-kira ada rencananya? Jadi tidak hanya sekedar nanti closing begitu saja, tapi mesti mempertemukan, ada hadir mungkin gubernur kah atau bupati atau apa begitulah. Orang media kami juga diundang, kami semua media lah di NTB ini supaya dibikin. Tidak perlu besar-besar, tapi pesan yang kita ingin sampaikan itu. Memang sebagai upaya untuk exit strategi, kami rencana akan ada nanti ngundang semua stakeholder ya, termasuk diantaranya itu adalah stakeholder kunci yang dari unsur pemerintah. Unsur pemerintah. Jadi kan itu tadi, jadi nggak bisa kita keluar aja gitu. Tapi kita harus memastikan dari pengalaman 5 tahun ini ada sekian banyak stakeholder kunci. Nah, untuk keberlanjutan maka kita harus memastikan komitmen kita menurut kapasitas masing-masing. Ini apa yang bisa kita ini ke depan. Sehingga ketika proyek ini pelan-pelan pergi, masing-masing itu udah tahu peran, fungsi dan tugas pokoknya kaitannya dengan hal-hal yang sampai hari ini masih terjadi di tengah masyarakat. Terlebih di tempat lain di luar lokasi proyek ini. Nah, untuk memastikan itu makanya nanti kita ada ya semacam pertemuan bersama gitu yang di situ juga selain workshop dengan media yang besok hari Senin ini juga di proses itu kita justru sangat berharap dan juga menyampaikan terima kasih atas concern gitu ya di isu ini, sehingga nanti
setelah kita ada dialog dan sebagainya dengan para pihak, itu juga dialog itu pun saya pikir juga harus diekspos supaya menjadi pembelajaran semua pihak begitu. Jadi seperti itu ininya kemudian. Oke, baik Mbak Susi, ini semacam saya ingin Mbak Susi dan Kak Wem semacam closing statement lah ya dari pembicaraan kita yang saya terus terang saya sangat menikmati. Pengen masih banyak ini yang saya mau pengen tanya, tapi coba kita jangan semua di apa. Tapi silakan Mbak Susi, ada yang mau disampaikan sebagai ya semacam titik ini dari perbincangan kita pada kesempatan ini. Silakan Mbak Susi dulu. Iya, terima kasih Om Dion. Karena ini ya memang kerja-kerja baik teman-teman selama ini itu luar biasa. Jadi memang kita ingin sekali peran media ini mendukung, memang akan mendukung teman-teman, dan itu juga sudah saya ingatkan ke teman-teman bahwa kita untuk bisa juga didengar oleh yang lebih luas, tidak hanya masyarakat tapi juga oleh pemerintah, itu kita membutuhkan teman-teman media sebagai ujung tombak kami. Karenanya melibatkan teman-teman media itu adalah satu hal yang sangat penting yang memang harus kita lakukan, dan kami berharap nantinya teman-teman media pun bisa menjadi kontrol. Karena setelah kami selesai di sini, kita menyerahkan tongkat estafet ke stakeholder lokal, dan ini nanti ada komitmen dari pemerintah lokal. Teman-teman media ini yang bisa menjadi sebagai kayak semacam pengawas gitu ya, pengawas untuk mengawasi apakah pemerintah ini sesuai dengan menjalankan komitmen yang sudah diberikan. Seperti itu Om Dion. Jadi sangat menurut saya kami sangat berterima kasih dengan Om Dion, diundang oleh Om Dion di kali ini, kita bisa berbincang, dan jadi hal-hal baik iWill ini bisa lebih diketahui oleh banyak orang. Kak Wem tentu sedih dong ini 5 tahun tapi perjuangan terus ya Kak Wem. Silakan Kak Wem menyampaikan sesuatu dan saya mau menyasar lah ya beberapa pihak. Pertama mulai dari komunitas. Saya tetap berharap jangan berhenti, jangan selesai di proyek. Karena mereka juga sudah mengakui bahwa ternyata nikmat jadi orang yang bermanfaat buat orang banyak. Dan mereka mengakui sendiri itu ya. Nah, oleh karena ini nikmat, ya mari kita lanjutkan, tidak terbatas pada proyek ini. Dan saya juga harus pastikan meskipun proyek sudah selesai, kita tetap bisa terhubung. Itu penting. Network ini sudah terjalin. Betul, network sudah terjalin. Kita tetap bisa terhubung. Apakah dengan kami di Gema Alam atau kan kaitannya dengan penanganan kasus dan sebagainya, ada teman-teman LBH Apik sebagai pihak yang memang concern di lembaga bantuan hukum gitu ya. Jadi kita tetap bisa terhubung. Jadi intinya jangan berhenti oleh karena proyek ini selesai. Gitu. Nah kemudian untuk Pemdes, teman-teman apakah itu kepala desa, sekdes yang selama ini juga sangat concern bersama-sama dengan kita, tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk Tokcer tadi itu. Tokcer ya. Pertama itu kita tetap bisa terhubung, gitu. Dan kami sangat berharap bahwa karena sudah ada beberapa regulasi dan kemudian bentuk legalitas yang sudah diterbitkan ini, mari jangan ragu-ragu soal akun anggaran itu bisa dikonsultasikan dengan Dinas PMD begitu. Kalau toh ternyata teman-teman di dinas ini sangat terbuka untuk itu. Saya tahu betul kendala untuk menganggarkan dukungan-dukungan, komitmen mereka ini mau mendukung dalam bentuk program dan anggaran, tapi sering terbentur dengan mekanisme penganggaran di desa gitu. Kan sudah ada rambu-rambunya kan. Itu. Nah, tapi jangan ragu-ragu, akun itu bisa dibicarakan dengan atasan mereka yang misalnya dari Dinas PMD, bahkan dari Kemendes sendiri juga sangat-sangat luas menjelaskan tentang bagaimana mereka bisa atur itu gitu. Nah kemudian untuk beberapa stakeholder dari PPA di kepolisian, kemudian untuk UPTD PPA di Pemkab maupun di Pemprov, kemudian beberapa UPTD yang bersama-sama dengan Dinas Sosial dan sebagainya, mari kita lanjutkan terus proses ini supaya dia tidak berhenti di sini. Karena sedih ketika kita hanya bisa di 3 desa selama ini, di Lombok Timur 6 desa di Lombok Tengah, sementara ada ratusan desa lainnya yang tidak bisa kita
Tentu, padahal kita sadar betul ini hal baik yang kita lakukan. Nah, kalau pemerintah, saya kira bentuk real dari good political will-nya itu adalah ya program dan anggaran. Ya. Setelah kebijakan gitu kan. Iya. Tanpa itu percuma kita katakan kita ini adalah pemerintahan yang baik. Yang baik, benar. Itu sangat abstrak kalau kita mengatakan kita pemerintah yang baik. Bentuk kebaikan yang real itu adalah setelah kebijakan ya program dan anggarkan itu. Ya. Supaya itu bisa dilaksanakan sampai ke lapangan. Nah, gitu. Saya kira itu yang sangat kami harapkan. Iya, begitu sebagai closing statement kali ini. Kebijakan, program, dan anggaran. Ya. Oke, ini luar biasa perbincangan. Baik Tribuners, demikianlah perbincangan yang sangat menginspirasi ya dari Mbak Susi dan Kak Wem. Kita jumpa lagi dalam Bincang Tribun berikutnya. Terima kasih Mbak Susi. Terima kasih. Kalian terima kasih banyak. Terima kasih Om Yon.